pikiran kalian ketika mendengar reaksi kimia? Reaksi kimia apa? Percobaan, terus meledak. Oh, oh mas, minum. Gak apa-apa kan? Apa zat, terus reaksi kimia itu reaksi. Ada beberapa yang berpikir kalau reaksi kimia itu berupa ledakan, yang seram-seram gitu ya, kayak gumpalan asap atau nyala api atau aroma yang menyengat atau zat yang beracun. Kemarin kalian sudah belajar yang keselamatan kerja kan? Setiap bahan itu memiliki sifat yang beda, ada yang beracun, ada yang mudah terbakar, mudah meledak, iritasi. Oke, nah, tapi apakah semua reaksi kimia itu berbahaya? Ya. Contohnya apa? Fotosintesis itu apa? Oleh tumbuhan. Oke. Nah, di sini nanti kita akan belajar reaksi-reaksi kimia di kehidupan sekitar kita yang mendukung prinsip dari kimia hijau. Tentunya tujuan pembelajaran kita di sini nanti adalah menjelaskan proses kimia dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pengertian kimia hijau, prinsip kimia hijau, dan penerapan prinsip kimia hijau dalam kehidupan. Oke, boleh disini dulu. Oke ya. Setelah nilai kalian masuk tadi, maka dikelompokkan ya. Ternyata faktanya Indonesia itu memiliki bukan prestasi ya. Dia peringkat 2 terbesar di dunia penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Pernah bener? Apa? Satu ini apa? 2 Indonesia, Filipina, terus mana dia? Vietnam, terus Sri Lanka. Oke. Pernah lihat berita paus terdampar karena makan plastik? Nah, ya gak pernah tuh berapa segini tuh. Pernah ya? Ternyata sampah plastik itu sangat berbahaya ketika ya gak hanya di daratan tapi di lautan juga. Akibatnya apa? Iya, rusaknya ekosistem laut. Contohnya ini, misalnya paus dia juga makhluk hidup. Bayangkan dia itu menelan sampah plastik sebesar berapa ini? 5,5 kilogram. Sampah plastik di Indonesia 64 juta ton per tahun. Per tahun. Coba kalian bayangin kalian sendiri pribadi sehari itu nyampah plastik berapa banyak? Coba biasanya beli apa? Cilok, semuanya pakai plastik. Kira-kira
sebenarnya untuk mengatasi ini bisa dimulai dari diri sendiri. Misalnya bawa minum dari rumah, pakai tumbler. Dulu kan sasaran juga gitu kan? Ya, bawa bekal dari rumah, jangan pakai plastik, tapi pakai di sini. Kotak renang. Oke ya. Oke, bisa dengan dimulai dari diri sendiri, mengurangi penggunaan plastik, kemudian kampanye anti sedotan. Sekarang banyak kafe-kafe itu yang dia tidak memberi sedotan, jadi langsung minum pakai kotak. Nah, di sekitar kalian di sini gimana ini? TPA Putri Serpong dioperasikan sejak tahun 85 dan saat ini kondisinya sudah overload. Kalau kalian bayangkan kalau seperti itu terus-menerus, nanti gimana? Kenapa nggak dimanfaatkan, dibakar terus dijadikan uap buat distribusi? Enggak kan PLTS memang itu. Nah itu sampah PLTS dan
tanda kiri, sebelah kiri tanda panah. Ini yang akan direaksikan, ini namanya reaktan. Ini kan mereka bereaksi CO2 sama H2O. Ketika sudah bereaksi dia membentuk produk. Paham? Tapi ada yang benar jawab reaktan yang mana? Di soal ada yang 100? Wow. Ya, intinya yang di sebelah kiri sini kan nanti ada tanda panah nih. Ini artinya menjadi. Ini berarti dia reaktan yang akan direaksikan. Kalau sudah jadi menjadi paham ya? Nah, di reaksi kimia ini biasanya ada fase. Nah, ini di buku hijau itu ada. Halaman berapa ya? 6. Yang fase berapa? Nah, itu harus berapa? 6 ya? Fase itu berarti CO2-nya misalnya ini G. Ini artinya pilihan di bawah. G ini berarti apa dia fasanya? Gas. Dari penulisannya itu ini sebenarnya nggak sejajar ya, tapi karena kita tulisan. Jadi ini harusnya G itu berarti CO2-nya dalam bentuk gas. Kemudian H2OL. Liquid itu apa? Jadi glukosa dalam bentuk solid atau dan kodenya gas. Yang satu apa? Ada S, L, G sama aquos. Ini larutan. Beda sama air. Ya. Larutan itu berarti terlarut dalam air. Nah, ini senyawa cair. Bisa ya bedain aquos sama liquid. Kimia hijau itu berhubungan dengan bagaimana mendesain produk kimia dan prosesnya untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Ini itu mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya itu banyak, ada ledakan, terbakar, karsinogenik, atau pencemaran lingkungan dan lainnya. Ya, itu sebenarnya saya juga nggak tahu. Ya, jadi intinya kimia hijau itu ya. Kira-kira kalian bisa menerapkan itu nggak di lingkungan sekitar? Penggunaan bahan kimia. Ya, kalau dekat ya nggak usah pakai sepeda motor ya. Kita cari kelas 2 disuruh ibunya sana beli merica, baliknya beli ketumbar. Merica pakai ketumbar. Prinsipnya itu ada 12. Itu juga ada di kita halaman berapa? 62. Bisa di sini itu ada 12. Ya paling ada mencegah limbah berbahaya. Menggunakan bahan baku terbarukan itu contohnya apa? Terbarukan. Bahan baku gas atau minyak bumi itu terbarukan nggak? Karena bisa habis. Berarti caranya apa? Mengurangi bahan baku menggunakan bahan baku terbarukan itu contohnya biogas itu pakai kotoran
pembuatan dari biografi dari literasi kota Mbak. Udah pernah baca? Ya, di situ juga ada. Jadi plastik yang kita gunakan itu kan sebenarnya susah terurai. Makanya pakai bioplastik, berarti dia dari bahan organik yang mudah terurai. Itu bisa dari padi, bisa dari pisang, mungkin pisang kulit pisang ya. Kemudian analisis secara langsung mencegah polusi, kemudian mencegah potensi bencana. Oh,
mencegah